Habibie itu bilang penjara itu bukan buat politisi, buat kriminal. Kriminal. Lepas. Kita punya sejarah. Begitu Habibie jadi, semua tahanan politik lepas. Harapan saya yang berkuasa sekarang jangan masih kebawa seolah-olah kita ini masih musuhan. Itu yang saya suarakan. Kita udah selesai. Ciptakan suasana yang kondusif, baik, enak itu nanti. Cari duit gampang, nggak ada orang marah-marah. Susah, ayo kita bantu rame-rame. Aduh, enak betul itu. Karena tokoh-tokohnya semua sudah kumpul. Pendukung nomor 1, nomor 2, sekarang udah semua kumpul. Ditambah yang ditahan lepasin itu nangkep orang di sel itu. Saya ingat itu Presiden Habibie itu bilang penjara itu bukan buat politisi, buat kriminal. Kriminal. Lepas. Kita punya sejarah. Begitu Habibie jadi, semua tahanan politik lepas. Termasuk sekarang yang menjadi politisi dari the ruling party kan, begitu kan? Lepaslah semua. Lepas semua. Kita kongko, kecuali yang korupsi. Ya, kalau korupsi jangan loh. Yang kriminal. Saya nggak setuju. Ya. Kriminal jangan. Tapi kalau yang beda pandangan, beda pendapat, lepas, ajak diskusi, ajak dialog. Oh keren itu. Begini, seseorang itu kan melakukan sebuah tindakan tuh pasti ada motivasinya. Ya. Apalagi kalau masalah politik, no free lunch. Sebenarnya abang tuh mau ngapain sih? Itu kan pertanyaannya. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Iya, soalnya gini, loh, kalau hidup santai-santai, dagang seperti teman abang kebanyakan kan enak kan? Mohon maaf ya, kayak calin luwe. Cuan. Cali cuan ya. Kenapa nggak begitu aja? Ya justru saya terbalik ya. Saya bersyukur Tuhan kasih kehidupan saya dari kecil ya nggak pernah susah-susah banget gitu. Jadi sampai kelaparan nggak pernah ya? Nggak ada lah, nggak ada cerita susah. Nah jadi saya pikir ini Tuhan berikan gini, kita harus berbuat sesuatu, membantu banyak orang tanpa harus kita jadi pejabat. Karena memang nggak ada dream saya jadi pejabat. Potongan ada sih kalau potongan. Jahitannya kurang. Oh jahitannya kurang. Jadi saya lebih senang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini kita suarakan. Itu selalu yang saya. Ada ketidakadilan kita bunyi. Ada penindasan kita lawan. Soal hasil ya gimana lah. Tapi kita sudah berbuat. Oke. Jadi saya nggak pernah menyesali. Jarang nih orang-orang kayak begini, itu namanya idealis. Banyak yang nanya, Lius lu mau apa sih? Kayak orang main golf kan ada hole-nya. Iya. Lu mau apa? Mau hole in one atau? Iya, saya bilang saya nggak pernah. Hole in 10. Saya nggak pernah berpikir tentang saya harus jadi apa. Yang saya mau nih masyarakat ini semuanya hidupnya tenang dulu dah. Jangan udah susah, nggak tenang, takut. Nah, itu nggak boleh. Nomor 1 tenang. Damai itu indah tuh jadi terekam sama saya. Kenapa saya suarakan Habib itu? Karena ini ada yang nggak adil. Kok orang baik gini dituduhnya macam-macam. Itu saya bersuara. Kenapa saya ikut demo tukang parkir, larangan parkir tahun 2011. Itu kejemur-jemur saya sampai beli mobil pakai sound system itu khusus memperjuangkan tukang parkir yang nggak boleh parkir 24 jam. Dan sekarang ini Gubernur Anies kasih parkir 1 baris. Aduh, hati kita lega. Artinya perjuangan berhasil. Saya ingat ya beberapa kali, saya pernah, jarang sih kita di televisi ketemu, tapi ada sekali saya lihat Bang Lius termasuk orang yang banyak mengkritik Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Aduh, kalau itu bukan saya kritik, itu teman saya juga. Saya ditanya Pak Jokowi, Pak Lius, saya dari daerah, nggak tahu siapa yang cocok dampingin saya. Itu Pak Jokowi telepon. Oh, telepon saya. Luar biasa. Saya nggak pernah ditelepon Pak Jokowi. Oh, waktu itu kan baru mau nyalon jadi gubernur DKI. Ditelepon. Saya bilang Ahok, Pak. Jadi kalau saya kritisi Ahok itu karena setelah jadi beda mulutnya nyakitin rakyat. Ibu saya tangkap.
maling. Emang tanah bapak moyang lu? Waduh, kok enak kali lu ya. Lu jadi pejabat kok ngomongnya begitu. Jadi saya kumpul sama teman-teman lawan Ahok. Termasuk juga ketika di Pilkada DKI, Bang Lius berada di kubu Anies Baswedan kan? Anies Baswedan. Nggak nyesel sekarang Anies jadi gubernur? Nggak nyesel ya, nggak nyesel karena memang Biasanya orang itu kadang-kadang setelah mendukung menyesal, nggak ya? nggak menyesal. Oke. Biarlah dia bekerja, kita lihat. Kalau dia nggak bener, Baru kita kritik. kritik. Sejauh Kasih ini kesempatan. bener nggak? Saya lihat masih imbang ya. Masih imbang ya? Tapi luar biasa tuh hambatannya. Apa yang dia bikin salah. Menurut saya jangan dulu. Kasih waktu. Kecuali dia nindas rakyat. Oh, kita lawan. Dia korupsi. Kita Kalau lawan. Nindas Raya nggak punya potongan. Enggak lah. Kalau Anies- korupsi potongannya? Anies terlalu baik. Kalau korupsi? Kalau korupsi saya lihat Anies bukan orang yang ngiler sama duit. Dikasih duit itu. Ini saya ngomong begini karena Anies itu satu angkatan dengan saya di UGM. Jadi kalau saya dia korupsi, saya juga kecewa. Oh iya dong, kita juga marah. Saya juga pasti demo. Oke. Kalau ada bau-bau ke situ ya. Saya berani guarantee kalau korupsi enggak lah. Oke. Ini orang terlalu hati-hati. Terlalu hati-hati kan karena disorot terus, kiri Ya, kanan diincar. Ada istilahnya. bagusnya. Tapi kan dia terus berkarya kan. Dia nggak pusing tuh. Mau dibilang apa dia terus. Aduh, kalau kadang-kadang Tapi gini Bang, oke, ada kesan ya orang yang kontra sama Presiden Jokowi itu akan memuji Anies ya, kita frankly speaking aja. Persoalannya kenapa sih kepada pemerintahan Jokowi Abang kuat kritiknya sampai sekarang. Tapi Gubernur Anies Baswedan Abang sepertinya memuji gitu. ya karena saya sampai hari ini belum lihat kekeliruan yang fatal Dari Anies. dari Anies. Kalau Pak Jokowi sebetulnya saya juga nggak pernah musuhan sama Pak Jokowi. Wong saya yang dukung kok dari Jakarta. Bahkan saya berani ngomong saya yang duluan bilang andai Gubernur DKI Jokowi Gubernur DKI Ketika mendemo Foke. demo fokus soal larangan parkir. Ya. Itu ada 28 Juni 2011 di kompas.com. Yang tadi yang Nah. hari kelahirannya Sandiaga Uno itu. Oh, itu hari kelahirannya. Kalau nggak salah nanti kita cek ya sama-sama. Nah, saya sama Jokowi nggak pernah saya kritik. Tapi waktu Pilpres memang saya bilang Kamsia Jokowi. Cukup satu periode. Kamsia itu terima kasih. Terima kasih. Karena ibarat saya cukup lah. Dan menurut saya kalau ilmu tuh udah mentok. Nggak bisa lagi Jangan ditambah Iya. lagi. Makanya saya pindah ke Pak Prabowo. Tapi begitu Pak Prabowo bisa nerima Jokowi dan akur, sekarang saya bersuara bukan kritik dia. Harapan saya yang berkuasa sekarang jangan masih ke bawah seolah-olah kita nih masih musuhan. Itu yang saya suarakan. Kita udah selesai. Jangan anggap Habib Rizik musuh. Jangan anggap Lius musuh.
Show.